Oke. Nah, kemarin ya saya buka dulu kelasnya. Ini yang lain pada kemana nih? Halo Bu. Halo. Oh, si Dik nih kita 24. Oke. 25 Bu mahasiswanya. Oke ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan siang hari ini. Maaf saya agak terlambat. Tadi saya memutuskan ke kampus karena kalau di rumah kecepatannya cuma 10 Mbps, ternyata nggak sering ngelaknya gitu. Nah, ini saya pakai Zoom karena saya record. Ternyata saya punya akun gratisan, saudara-saudara. Saya pakai akun student saya di UGM. Ternyata bisa unlimited, gitu ya. Terus yang kedua, hari ini kita masih meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas apa? Coba ada yang ingat? Tugasnya Falahul, Bu. Betul Falahul, Bu. sekali. Falahul sama siapa, saudara-saudara? Sama Rafi. Sama rivalnya, Bu. Rafi. Javier, Bu. Javier. Udah siap. Sama penantang, Bu. Sama the rival. Sama rival bebuyutan. Oke. Kayaknya udah siap deh ya. Saya serahkan deh ke Falahul. Mana Falahul? Siap, Bu. Oh, siap. Falahul siap. Ada dandan Oke, ya. rapi-rapi. Saya udah saya bisa paparan sekarang. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Hul, diwasiti nggak, Hul? Bentar. Waduh. Oh, macet. Bentar. Sudah kelihatan, Bu? Tunggu, belum kelihatan. Halo. Masih not responding, Bu, benar, Bu. Aduh. Bahaya. Pi, gantiin dulu, Pi. Raffi gantiin Absen dulu, di ini ya. Absen di chatroom ya. Mungkin Raffi bisa Benar, Bu. mengambil alih, Pi. Google Zoom saya not responding. Alasan Falahul. Falahul banyak alasan. Falahul Keren, Bu, ini Google-nya not responding saya. Bu, apakah ada teman-teman yang ada di waiting list, Bu? Tadi katanya ada beberapa teman-teman yang WA saya suruh nge-CC gitu, Bu. Aduh, kenapa kok not responding? Benar, Bu, beneran not responding, Bu. Aduh. Aduh. Gimana ini? Lalu di mana? Di asrama? Di asrama, Bu. Laptopnya, Bu, yang sedikit hang. Pinjam laptop lain dong. Kok putih? Baru, Bu. Kok bisa kirim ke saya, nanti saya yang jadi aktornya. Oh iya. Bener juga. Kirim ke saya, jadi
Kalau apa tuh saya jadi asistennya Salahul. Wah, parah sih. Wah, kalau parah sih. Aduh. Bentar ya, Bu. Atau saya presentasi dari HP aja, Bu. Gak apa-apa ya? Pakai akun yang lain berarti. Iya, sama sih akunnya, tapi ini tak keluarin yang di laptop. Nggak kirim ke saya aja filenya. Nggak apa-apa. Gimana? Sehat semua, guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Oh, udah terus. Ya, kabarnya kemarin ada, kan 2 minggu kemarin Sam ada tamu. Kemudian tamu dari Jakarta. Nah, ternyata di antaranya ada yang positif, jadi tetap hati-hati ya. Ya. Kandaninya ya. Assalamualaikum. Bentar, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rut, cek WA, Rut. Perantaranya Ruth. Jen. Ay, wala. Nggak apa-apa kalau Enggak, Bu, soalnya yang HP nomor Bu Umi itu di HP yang lama, terus HP yang lama itu rusak. Wah, HP baru nih. HP baru. Ya. Enggak, Bu. Siapa yang jago? Maaf Bu Umi WA-nya centang 1 ya? Oke. Iki lek gak dibuka WA-nya gak mlebu. Oke. Oh iya, masuk ya. Saya pindah ganti, soalnya laptop saya mengambek. Terus Bu, mohon maaf Bu, izin ini menyampaikan teman saya si Ricky belum join lagi, tunggu tuh apa belum bisa di ACC. ya. Kasih. Allahu Akbar. Wes tahu tak. Boleh? Boleh. Silahkan. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih mangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahul Mawahib. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu kartu bridge. Nah, di sini saya dibantu oleh teman saya yaitu Raffi. Terima kasih Raffi sudah membantu saya. Iya, sama. Selanjutnya untuk slide yang pertama yaitu kita mengenal kartu bridge. Untuk kartu bridge sendiri memiliki 4 lambang. Di kartu bridge ada hati, stop, wajib, dan greeting.
Jadi di kartu bridge ini setiap lambang itu mempunyai 13 selanjutnya Bu. Banyaknya kartu bridge adalah 52, keseluruhan kartu bridge terbagi menjadi 4 seri, yaitu seperti tadi, yaitu hati, scope, kemudian diamond, sama clover. Satu seri terdiri dari 13, yaitu dari mulai angka 2 sampai 10. Kemudian ada kartu tertinggi, Jack, Queen, sama King, dan yang terakhir yaitu As. Sehingga jumlah kartu bridge adalah 4 kali 13, yaitu 52. Lanjut, Bu. Ini adalah tabel dari kartu bridge. Di sini untuk yang 1S kita anggap sebagai As. Jadi, yang 1 kita anggap sebagai As. Jadi untuk tabelnya ada As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai K, itu di tiap-tiap kartunya. Selanjutnya, Bu, bisa. Ini untuk urutan nilai poin kartu permainan bridge, kartu remi dalam permainan. Dalam bridge, kartu As memiliki nilai angka 1, namun dalam permainan kartu As memiliki nilai poin tertinggi. Di bawah kartu As ada kartu King, Queen, dan Jack. King yaitu melambangkan raja, kalau Queen ratu, dan King lebih tinggi daripada Queen. Kemudian Queen, di bawah Queen ada kartu Jack atau pangeran yang lebih rendah. Sedangkan kartu sisanya memiliki nilai poin sebanding dengan angka pada kartu, jadi urutannya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Kemudian diteruskan dengan J, I, dan K. Kemudian As. Untuk angka yang sama, kartu gambar spedel memiliki nilai poin tertinggi diikuti kartu heart, diamond, dan clover. Jadi urutannya gambar dari poin yang terendah sampai poin tertinggi adalah clover, diamond, heart, dan spedel. Lanjut, Bu. Dalam penerapan aplikasi kartu bridge ada banyak ya untuk pengaplikasiannya, banyak cara. Ada yang menggunakan sebagai kartu remi, ada yang bermain bridge, ada yang bermain poker. Untuk kita di sini coba membahas yang paling terkenal aja, yaitu permainan poker. Untuk permainan poker, permainan ini paling banyak dilakukan di berbagai belahan dunia atau paling populer. Jadi permainan poker ini seperti yang kita tahu sering dipakai untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya untuk poker, para pemain membangun tangan dari 5 kartu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tadi slide-nya indah, Bu. Oh ya. Ini. Enggak, Bu, ya ini. Nah, kemudian variasi yang sesuai dengan variasi poker yang sedang dimainkan dengan tangan dibandingkan dengan menggunakan sistem ranking yang standar di semua varian poker. Pemain dengan peringkat tangan tertinggi adalah pemenangnya dengan ketentuan dalam sebagian besar varian poker. Dalam beberapa varian, peringkat tangan terendah bisa menang atau tie. Jadi peringkat tangan ini juga digunakan dalam beberapa permainan kartu lainnya dan dalam poker dice. Next, Bu. Ini adalah tabel dari peringkat permainan poker untuk satu pair, yaitu peringkat terendah, yaitu sepasang kartu yang berangka sama. Two pair, 2 pasang kartu yang berangka sama. Three pair, 3 kartu berangka sama. Straight, 5 kartu, angka berurutan dan heterogen. Flush, 5 kartu homogen, angka tidak berurutan.
full house gabungan 3 of a king dan 1 pair. Kemudian 4 of a king 4 kartu angka yang sama dan 1 kartu angka lain. Strike flush 5 kartu angka berurutan homogen dan yang tertinggi yaitu royal flush, yaitu urutan dari 10 JG ke as homogen. Jadi kalau dalam permainan poker, royal flush ini yang dapat uang banyak. Next. Ini berurutan dari bawah ya. Jadi Iya. paling nilainya paling tinggi kalau dari bawah. Nanti ya untuk permainannya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk permainannya itu masing-masing pemain nanti diberi kartu, terus kemudian kita gimana ya? Kalau dari judi yang saya pernah lihat gitu. Bukan lihat sih, permainan di internet ya. Enggak, permainan di internet itu loh, Bu. Yoga main itu, Bu. Pernah main, Bu. Ya ampun. Jago dia, Bu. Enggak, Bu. Kalau yang di internet itu loh, Bu. Ya, maksudnya yang sering muncul iklan-iklan. Itu kan nanti pemain itu diberi kartu oleh ya yang panditnya. Kemudian nanti tiap orang itu menebak kartu yang akan didapat, kemudian mereka pasang taruhan. Jadi nanti kalau kemungkinannya dapat yang royal flush atau peringkatnya tinggi, gitu Bu, mereka bakal pasang taruhan yang paling banyak. Kemungkinan. Jadi gitu, nanti secara tidak langsung pemain yang di sampingnya atau yang selanjutnya mereka harus memasang taruhan sejumlah angka yang sama atau enggak uangnya habis itu. Gitu. Jadi lanjut. Mohon maaf, Bu. Ini ada yang belum ke ACC, Bu. Ini mau masuk room. Bentar, telat joinnya. Bentar. Ini di mana ya? Oke. Udah. Lanjut di aplikasi kartu bridge dalam matematika, maksudnya kita lanjut dalam matematikanya. Untuk probabilitas atau pendekatan klasik atau matematik, yaitu suatu peristiwa, misalnya peristiwa A adalah hasil bagi antara jumlah peristiwa A yang mungkin terjadi dengan jumlah rumus semua peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi rumusnya yaitu PA sama dengan N kecil per M, di mana N kecil sama dengan banyaknya peristiwa A, dan M merupakan jumlah seluruh peristiwa. Lanjut, Bu. Dalam aplikasi kartu bridge, ya, seperangkat kartu bridge, contohnya, kita langsung ke contohnya, yaitu kita ambil seperangkat kartu bridge, kemudian dicocok, dan diambil satu kartu acak. Beberapa peluang kartu yang terambil adalah kita buat sampel, yaitu yang A yaitu kartu warna merah, yang B kartu as atau king, dan yang C kartu hitam dan ratu. Untuk penyelesaiannya ya, untuk penyelesaian yang A yaitu untuk peluang terambilnya kartu merah. Untuk menjawabnya, maka ruang sampel jumlah kartu bridge yaitu 52. Untuk kartu merah ada 2, yaitu hati dan diamond. Oh, hati dan diamond merah ya? Iya, hati dan diamond itu warna merah. Jadi jumlah masing-masing hati 13, kemudian diamond 13. Untuk peluang warna merah, yaitu jumlahnya itu 26, berarti 26 dibagi total kartu yaitu 52. Jadi probabilitas kartu merah yaitu 26 per 52, yaitu 13 per 26. Itu sama dengan setengah ya? Sederhana ya? Sama dengan setengah. Iya. Kemudian B, peluang
terambilnya kartu as atau kartu king. Jadi untuk kartu as sendiri, masing-masing kartu dari scope, diamond, heart, dan daun itu ada 4 buah. Jadi masing-masing itu 1 buah. Kemudian kartu king juga ada 4 buah dari total. Semuanya untuk masing-masingnya 1 buah. Maka peluangnya adalah probabilitas kartu as sama dengan 4 dibagi 52, kemudian untuk probabilitas king yaitu 4/52. Jadi probabilitas peluang terambilnya kartu as atau kartu king sama dengan 4/52 ditambah 4/52. Untuk probabilitas sama dengan 8/52. Jadi hasilnya yaitu 2/13. Kejadian terambilnya kartu as atau kartu king seperti di atas merupakan kejadian saling lepas, yaitu tidak ada kejadian yang menjadi anggota kedua kejadian tersebut. Lanjut, Bu. Untuk soal yang terakhir, untuk menjawab peluang terambilnya kartu hitam dan ratu. Untuk kartu hitam sendiri, seperti kartu merah jumlahnya ada 26 buah, kemudian kartu ratu ada 4 buah. Maka peluangnya adalah probabilitas dari kartu hitam yaitu 26/52, kemudian probabilitas yang ratu yaitu 4/52. Jadi peluang terambilnya hitam dan queen yaitu 26/52 dikali 4/52 sama dengan setengah dikali 1/13 sama dengan 1/26. Kejadian terambilnya kartu warna hitam dan kartu ratu seperti di samping merupakan kejadian saling bebas, yaitu kejadian-kejadian yang peluangnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk slide yang terakhir ini. Terima kasih. Oh ya. Iya, habis. Oh ya. Jadi dulu untuk masalah kartu premi atau kartu bridge. Oke, terima kasih. Kalau soal kita kemarin yang mana ya? Ini ya? Yang mana soal itu? Soalnya kemarin yang mana ya? Slide nomor. Yang kemarin saya kasih ini. Enggak. Kemarin saya dengarnya cuma buat PPT. Oh iya. Raffi mana Raffi? Dalam, Bu. Tugasmu apa Raffi? Itu Bu bikin PPT. Yang bikin kamu atau kamu dulu? Bisa ditanyakan Mas kalau. Jadi gini Bu. Untuk tugas. Ya, bagi tugas. Enggak, Bu. Ya, gini, Bu. Gimana ya? Ya, untuk ya, Raffi, gini, Bu. membantu saya membuat PPT. Tapi saya juga ikut membuat juga. Iya. Tapi sekarang Raffi gak bisa ikut bisa presentasi karena ada halangan. Oh, ya, dalam betul perjalanan. sekali. Dalam perjalanan Iya, ya. dalam perjalanan. Oke. Ada yang ditanyakan terkait permainan bridge-nya? Kayaknya kelas ini udah terlalu paham Bu sama kartu bridge. Oh, baik. Ya. Sangat paham semua. Kita baca lagi ya soal kita yang nomor 2 ya. Jadi satu kartu ini nomor 2 ini satu kartu diambil dari 52 kartu ya. Masing-masing kartu punya kesempatan 1/52. Kemudian A adalah red one ace. Red one ace itu berarti as ya, as merah ya. Dan B hati. Find the probability to get one of them. Jadi terambilnya kartu merah, as, dan satu hati. Ya, a heart
Paham itu apa? Apa hati? Kayaknya kayak yang hati tadi. Iya, Bu Hati. Yang hati itu Hati. 2 kan ya? 2, 3 selain as. Oh, Ya, hati semuanya ada yang 1 ya? semuanya itu mulai dari 2 sampai as, Bu. Kemudian untuk macamnya itu ada 4 macam, yaitu hati, sekop, kemudian diamond, sama daun itu, Bu, yang keriting. Jadi kalau 1 itu as ya? 1 as, berarti dari masing-masing. Ya, tapi itu dianggap tertinggi. Itu Kalau kan as itu dianggap tertinggi. Nah, ini kalau nomor 2 ini kerjakannya gimana nih kira-kira? Untuk Kalau nomor hati 2, berarti jumlahnya ada berapa? kalau hati jumlahnya 13. 13 itu dari mulai 13 per 2. asnya, ya dari mulai asnya sampai kaki J itu ya. Iya. Jadi peluangnya 1/4. Baik, berarti gimana nih? Kalau peluang terambilnya Probabilitas hati, terambilnya salah satu, kalau hati saja berarti kan 13/52. Atau berarti seperempat. Seperempat, Bu. Seperempat peluangnya. Nah, sekarang ada A-nya, ada kejadian A-nya. A-nya adalah kalau A yang satu red as. ones itu berarti kartu as itu yang warna merah itu ada 2, berarti 2/52 sama dengan 1/26. 1/26. Tapi kan yang dari mulai yang keriting, diamond itu kan punya as juga tuh. Iya, punya as. Betul. Berarti kalau yang apa namanya, misalkan apa namanya, jadi misalkan probabilitas itu kan kita nulisnya probabilitas A one of them gitu kan ya, one of them ya. Nah, kan gitu. A-nya apa? Red one is, kemudian B-nya occur. Ini kalau kita pakai rumus kemarin gimana? Sama dengan PA ditambah gitu toh, PB, kemudian dikurangi dengan P A yang PA-nya berapa? PA-nya as, ada 4 toh asnya? Dari 52. 4, Bu, iya. Betul, berarti 4. 4 per berapa? Per 52 ya? Ditambah 52. PB 13/52. 13/52. Nah, sekarang dia Dikurangi. as sekaligus asnya hati. Jadi 1. Berarti 1. Ya kan? 1. Iya, Per 2. Iya, 1. Nah, ini padahal saya barusan dapat khusus 5 menit dari Falahul nih ya. Udah bisa ngerjain kan ya. Berarti berapa nih? 4 tambah 13 kurang 1. 4/13, Bu. Ya, berarti 17 kurang 1, 16/52 atau? 16/52. 4/13, Bu. Oh iya. Ini sama dengan 16/52 atau 4/13. 4 per. Nah, ya. Thank you loh. Thank you Falahul dan Raffi. Jadi dong saya. Ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman. Tidak. Teres mau bertanya? Belum, Bu. Enggak sih. Beres mau praktek. Oh, apa mau praktikum? Praktik itu, Bu. Poker. Ngawur. Apa sih Falau? Gak jelas memang. Ya. Baik. Sekarang kita dimasuk di conditional probability. Jadi ya.
conditional probability atau probabilitas bersyarat gitu ya. Jadi kalau probabilitas bersyarat itu di sini Anda perhatikan probabilitas kejadian A, begitu, kejadian A dengan syarat kejadian B. Jadi kejadian B itu terjadi. Jadi kalau yang tadi itu, kalau yang kartu kalau yang tadi kita kerjakan, ini kan masih dia belum bisa kita ceritakan kalau dia bersyarat seperti itu ya. Kemudian, kalau yang ini dia pakai syarat. Jadi sebuah kejadian A yang disyarati dengan kejadian B akan sama dengan kejadian A dan B dibagi dengan kejadian atau peluang kejadian B. Seperti itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat PB-nya atau probabilitas kejadian B-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian, ini. Contohnya, ada 2 dadu dilemparkan dalam 1 kali lemparan. Ya, itu anggota sample space-nya ada berapa? 6 kali 6 kan? 36. Jika diketahui jumlahan dari dadu yang dilempar itu adalah 6, temukan probabilitas one of dice is 2. Jadi temukan probabilitas salah satu dadu tersebut bermata 2. Nah, ini gimana nih? Oke, kita definisikan dulu nih. Ya, saya izin buka OneNote sebentar. Jadi kita bisa mendefinisikan 2 kejadian di dalam soal itu tadi. Kejadiannya apa saja? Yang pertama, halo? Gimana, Bu? Untuk menyelesaikan, ya, saya crop dulu sebentar. Nah, ini. Jadi kan kita akan menggunakan, jadi diketahui kalau jumlahannya itu sama dengan berapa? 6. Temukan probabilitas salah satu. Ya kan, salah satu mata dadu itu adalah berapa? 2. Jadi pertama, ya kan, pertama. 24. Gimana? Jadi kita akan definisikan A dan B, ya. A kira-kira kejadiannya apa, B kira-kira kejadiannya apa. Biar kita terbiasa nih. A, B, Ya, kejadian. A itu jumlah dadunya 6. Jumlah Dadu dadu 6. berjumlah 6. Jumlah dadu. 6. Ya kan? Jumlah mata dadu 6. Tulisanku elek menurut ini. Terus tulisannya elek, Oke, di sini coba. Ini jumlah dadu 6. 6. Yang B Itu yang salah Mata satu mata dadu 2, dadunya 2. salah satu gitu kan ya? Iya, Bu. Satu Mata dadu dadu 2. bermata 2. 2. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Probabilitas dari
probabilitas dari A. Dari dan yang jadi syarat yang apa, yang B? yang B. Yang jadi syarat Yang adalah B. masa. Jumlah 6 dan yang B, Bu. Masa, coba dibaca lagi. Iya. Yang jadi syarat adalah yang A. Ya, jadi sudah diketahui. Jadi dia diketahui if known. Nah, jadi if known the sum of the days of book is 6. Jadi yang diketahui inilah yang menjadi syarat. Jadi sudah menjadi syarat. Jadi gimana ya bahasanya itu? Jumlah Syaratnya itu jumlahnya berapakah senang. proporsi, misalkan berapakah proporsi jumlah mahasiswa putri di instrumentasi tingkat 3 kan gitu. Jika diketahui jumlah mahasiswa di dalam kelas adalah berapa? 26. 25 apa 26? 26. 26. Nah, yang diketahui itulah yang menjadi syarat. Berarti di sini kita bisa menuliskan sebagai B dengan syarat apa? A. Jadi kalau nuruti rumus yang tadi berarti jadi apa nih? Peluang kan gitu. P, iya. A dan B kan gitu. A dan B Bagi dengan dibagi PA. sekarang PA-nya sendiri berapa? PA-nya ada Salah satu, yang A nih jumlah dadu bermata 6. Nah, ini PA-nya ini berapa nih? Jumlah dadu bermata 6 kan bisa 6/36. berapa? 33, 42. 6/36, Bu. 1/6. 15, 24, 33, 33, 42, 42, 51. 5, Bu. 5. Ada 5 ya. Berarti 5/36. 36. Ini peluang untuk munculnya. Iya, jadi peluang munculnya jumlah dadu bermata 6. Ya, karena sampel space-nya sendiri ada 36. Kemudian sekarang P, A, dan B-nya. P, A, dan B-nya berapa? Jadi dari 5 tadi itu anggota yang salah satunya bermata 2 berapa? 2. 2. Berarti 2/5. Ya, jadi sudah salah satu dadu bermata 2 di antara yang tadi dadunya jumlahnya ada 6. Jadi kalau nggak 2, 4, 2. Berarti jadi 2/36. Ya kan? Nah, sedemikian sehingga PA dengan syarat B ini berapa? Ya, probabilitas B dengan syarat A akan sama dengan, kita masukkan ke sini, berarti berapa nih? 2/36 dibagi 5/36. 5/36. Berapa ini? 2/5, Bu. 2/5. Besarkannya apa? Setara berapa ini? 0,4. 0,4. Nah. Peluang. Ada yang bertanya untuk nomor 1? Nah, sekarang coba kita lihat yang nomor 2. The schedule of flight jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan dari sebuah airport. Jadi sometimes there's a flight delay. Kadang penerbangan itu delay. If known that the probability of flight depart on time is. Jadi probabilitas pesawat itu depart itu berarti berangkat ya. Tepat waktu adalah 0,83 and probability arrive. Probabilitas sampai tepat waktu itu adalah 0,82 and 12 hours. Jadi
probabilitas pesawat itu berangkat tepat waktu dan sampai tepat waktu adalah 0,7. 6,7. And probability of flight arrive on time if no one depart on time. Jadi kalau ini sudah dioperasikan, maksudnya sudah di lambangan semua ya, kan nomor 1 kita masih harus PA itu apa sih, PB itu apa sih, ini udah clear nih yang nomor 2. Yang nomor 2 bisa kita apakan. Jadi P, the probability of flight arrive tadi apa? PB ya, B kejadian PB berarti dengan syarat A, itu kan ya. Jadi akan sama dengan berapa ini? PB Sama dengan PB dibagi dengan berarti PA dan B PA dan B dibagi A. PB. Dibagi dengan PB. PA. PA dan B-nya berapa? 0,78. 0,78 dibagi dengan PA. PA-nya berapa? 0,83. Ini berapa? Coba yang pegang. 0,93, Bu. 0,93. 0,9. Ini gampang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah masih paham. Nah, kemudian kita ada mundur sedikit. Nah, ada yang disebut dengan independent event. Ya, jadi in some situation, ya, knowledge that an event A has occurred will not jadi tidak berefek ya, ke kejadian B atau kejadian yang lain. Kejadian yang lain terjadi itu tidak bergantung B dan kejadian B tidak bergantung A, seperti itu. In other words, dengan kata lain, ya, PB dengan syarat A itu akan sama dengan PB. Nah, dua kejadian yang demikian itu disebut dengan independent event. Ya, independent event. Jadi, otherwise A and B are called independent event. Jadi, contohnya kalau saya melempar sebuah koin, saya lempar koinnya 2 kali, ya kan? 2 kali. Berapakah probabilitas seperti itu? Di lemparan pertama itu tail dan lemparan kedua tail. Jadi kalau saya melempar dadu, misalkan ini lemparan pertama, ini lemparan kedua, kan berarti ini sampel space-nya ada berapa ini? Sampel space-nya ada 4 kan? Sekarang, berapakah probabilitas yang pertama tail? Jadi, yang pertama tail, yang kedua juga tail. Nah, ini kita nyebutnya sebagai kejadian independen. Kenapa? Karena kejadian kedua tidak bergantung dengan kejadian pertama. Ya sudah, berarti ketika lemparan pertama itu dia punya peluang berapa? Setengah, gitu kan? Ketika lemparan kedua punya peluang berapa? Setengah juga. Berarti dua-duanya, berarti keduanya akan memiliki, jadi nyebutnya dan ya, berapakah peluang ya kan munculnya tail pada lemparan pertama dan lemparan kedua. Berarti kita bisa menuliskannya di sini ya kan, lemparan pertama punya peluang setengah, lemparan kedua punya peluang setengah.
setengah. Berarti sama dengan Seperempat. Ya. Jadi atau kalau di dalam sampel space-nya itu kan yang seperti kemarin kita bahas tuh ada HH gitu kan ya. Kemudian ada apa lagi? HT gitu kan. Ada TH dan ada TT. TT. Dari sini kita ketahui T ini hanya 1 dari 4. Sama juga konsepnya. Berarti ini juga dari sini kita bisa menghitung peluangnya adalah setengah. Ya, jadi antara ketika misalkan saya cerita, oh ada namanya peluang bersyarat atau conditional probability, kemudian ada independent event, berarti conditional probability-nya tidak berlaku seperti itu. Ya itu, kemudian, nah ini ada contoh nih ya. Series system of two component C1 and C2 is illustrated by figure below. Jadi mana ya? Nah, ini dia. Jadi Anda pasti terbiasa kan dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi ada sistem paralel dan sistem series dari dua komponen. Kita baca lagi case-nya. It is easy to think of such a system in terms of the electrical component. Jadi itu rangkaian dua komponen elektrik seperti itu. Contohnya adalah baterai in flashlight. Itu kalau saya, kalau kalian kan lebih bisa lah membayangkan itu gimana kasusnya. Where current must pass through both component for the system to function. Jadi kalau seri gimana? Kalau seri dua-duanya harus fungsi kan? Kalau mati satu, sistemnya bekerja nggak? Enggak. Ini sedikit-sedikit saya paham juga nih. Kalau masangnya paralel gitu, kalau baterainya dipasang paralel, mati satu, masih fungsi kan? Iya. Nah, masih fungsi. Coba kita lihat, dia mintanya apa. Jika A1 if A1 is the event C1 gagal, C1 gagal, dan A2 adalah kejadian C2 gagal, suppose that A1 sama dengan apa ini 0,1, jadi peluang C1 gagal adalah 0,1 dan peluang A2 gagal itu 0,2. What probability the even the system fail? Both of them, seri and parallel. Jadi C1 gagal, peluangnya berapa tadi? 0,1. Jadi dia akan gagal kalau ininya 0,1 peluang failnya. C2 0,2. Nah, sistem ini gagal apabila apa? Jadi sistem saya kerjakan dulu yang seri. Oke, saya crop sebentar. Saya pindahkan ke notebook ya. Oke, kalau saya mau share screen semua layar saya gimana caranya? Saya milih apa? Biar window. Screen, Bu, screen. Screen kemudian Itu yang show paling all atas. window ya. Show all window ya. Ya. Oke, biar saya nggak pindah-pindah. Oke. Waduh. Oke, ini dia. Jadi ini sistem apa nih? Seri ya, sistem seri. Sistem seri kita ini nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Umi. Ya. Oh, itu Salah salah share screen. Salah test, share Bu. screen. Iya. Itu speed test, Bu. Speed test mau. 5 Mbps, Bu.
Makanya tadi saya nanya, saya share screen apa biar semuanya muncul. Ayo. Apa? Saya pilih apa ya? Biar semuanya Raffi muncul. yang tahu, Raffi. Yang Siapa screen tahu. gimana, Bu? Belum tahu, Bu. Kenapa? Sebentar. Yang screen. Yang screen? Iya, Bu. Oh, pilih screen ya? Iya, Bu. Oke. Udah muncul? Wah, mantap, Bu. Mantap. Mantap. Makasih ya. Sorry loh, Kak. Sama-sama. Kemudian, nah kita mau nyari tahu, jadi sistem seri, ya kan? Sistem seri akan gagal, ya kan? Akan gagal jika salah satu, gitu kan? Salah satu kejadian apa? Kejadian A1 tadi, A1 itu kan untuk kejadian C1 gagal kan? Dan kejadian apa? Kejadian A2 terjadi gitu kan? Terjadi. Anda perhatikan ini kalimat ini atau apa namanya rangkuman yang di atas ini bisa saya lambangkan dengan probabilitas A1 atau A2. Jadi A1 yang terjadi saja itu cukup mematikan sistem atau A2 saja cukup mematikan sistem atau ketika dua-duanya mati sistem juga akan mati atau gagal begitu kan. Nah, ini kalau kemarin kita pelajari operasi matematikanya bagaimana? PA1 ditambah dengan PA2 dikurangi dengan PA1 dan gabungan. Oke ya, gini kan ya. Oke. PA1 besarannya berapa tadi? 0,1 ditambah PA2 sama dengan 0,2. Nah, PA1 dan PA2-nya berapa? Jelas. A1 independen terhadap A2. Ya, begitu juga dengan A2 independen terhadap A1. Jadi bisa kita tuliskan sebagai apa? Atau kalau ini nanti di bawah gitu, ini masih bisa saya tuliskan sebagai PA1 tambah PA2 di sini dikurangi dengan PA1 gitu kan, dikali dengan PA2. Nah, jadi hasilnya akan 0,1 ditambah 0,2 dikurangi dengan 0,1 kali 0,2. 0, berapa ini? 3 dikurangi 0,02. Berarti sama dengan 0,28. Ya. Mantap. Oke, kita lihat yang paralel. Jadi yang paralel, kita lihat apakah peluangnya lebih besar untuk gagal atau lebih kecil. Kira-kira apa? Kira-kira bagaimana? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ayo. Karena dia paralel. Saling melengkapi, Bu. Ya. Jadi ketika saya punya rangkaian paralel begitu, sistemnya akan mati jika kan begitu. Sistem akan gagal apabila kan gitu. Apabila A1, C1 dan ya kan? Ya, kejadian A1 kan gitu. Dan kejadian A1 tadi apa? C1 gagal kan? Dan kejadian A1 dan A2 sama-sama terjadi berbarengan kan begitu. Ya kan? Terjadi semua kan begitu. Terjadi semua. Nah, kejadian atau rangkuman yang di atas ini bisa kita tuliskan sebagai apa? PA1 kan gitu. Jadi C1 mati, nah, gitu kan? C1 mati, C2 mati, A1 dan kan gitu. Berarti cukup kita kalikan saja karena dia independen, C1 dan C2 dia independen. Atau A1 independen terhadap A2 kan sama dengan A1 kali dengan PA2. Berarti berapa ini? 0,02. Berarti Besar mana?
Oh. Besar yang tadi. Yang Bisa besaran dari seri. seri kan? Oke. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya rangkaian kalau ya kan rangkaian paralel itu lebih punya peluang untuk peluang gagalnya sistematis secara keseluruhan itu lebih kecil kan begitu dibandingkan dengan sistem Yang seri. yang seri. Yang ada cadangannya, gagalnya lebih sedikit ya, Bu. Oh, biasanya kalau di instrumen gimana nih? Diaplikasikan di apa ini? Di apa, Mas Hanis? Gimana, Bu? Kalau di instrumen diaplikasikan di apa nih, Pak? Rangkaian-rangkaian ini? Di relay, Bu. Relay. Nggak ngerti. Tenanan orang nih, Pak, ngawur. Bener masuk. Kalau saya kan Bener tahunya kok. ya paling rangkaian baterai, ya kan, Switch on off, Bu. rangkaian listrik. Jadi kalau di rumah tuh pasang listrik. Iya. Gimana? Saklar, Bu. Oke deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, buat latihan, ini ada latihan nih. Mana ya latihannya? Oke, kalau misalkan nih saya punya, nah ini bisa buat latihan. Kalau misalkan saya punya rangkaiannya begini. Nah, ini misalkan di sini ada C1, kemudian C2, kemudian di sini ada C3. Nah, ini gimana nih? Misalkan peluang gagalnya C1, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,2. Kira-kira gimana nih? Kerjain yang paralelnya dulu, Bu. Baru nanti di Iya, seri. kerjain paralel dulu, kemudian nanti di seri dengan C1. Ya, latihannya. Di ini sama yang halaman selanjutnya ini bisa di exercise, kemudian saya jadikan assignment 1 ya, buat tugas ya. Jadi assignment-nya, ini dia. Saya meeting sebentar. Ini saya taruh mana ya? Bawah aja ya. Jadi latihan terus sambil kok cilik. Ini PR pertama toh. Ini ditambah dengan yang tadi. Yang tadi mana nih? Ini ya. Jadi kalau yang angka yang saya berikan adalah peluang gagal pada rangkaian tersebut, berapakah peluang sistemnya gagal, gitu ya? Berapakah? Ini nomor 4. Oke, itu ada pertanyaan? Tidak ada? Gampang lah ya. Kalau tidak ada, sekarang saya masuk ke variabel random. Oke, variabel random. Nah, jadi variabel random itu sebenarnya adalah sebuah pemetaan, ya, pemetaan dari sampel space. Jadi kalau
kita punya sampel space, biasanya kita lambangkan dengan apa sampel space kemarin? Dari S gitu kan ya, dari S ke, jadi dari anggotanya S, sampel space anggota S ke bilangan real, itu namanya variabel random. Jadi, kita nyebutnya sebagai variabel random. Jadi kalau di sini kita punya sampel space, ini kita punya sampel space, ya kan? Kemudian dipetakan ke bilangan real. Nah, ini adalah kita sebut sebagai variabel random. Ya, jadi pemetaan. Jadi contohnya gini, kalau kemarin kita bilang kejadian satu koin dilempar, ada kemungkinan kejadian head atau tail, ya kan? Jadi kalau satu koin gitu kan, koin dilempar, ada apa namanya sampel space-nya. Kalau head, kalau nggak tail, nah kan ini kita biasa menuliskannya dengan apa? Head, H atau T kan gitu. Dari kemarin kan kita nulisannya kayak gini. Nah, sekarang kita kenalan dengan variabel random. Variabel random itu berarti membawa anggotanya, siapa ini? Anggotanya S atau sampel space itu, atau kita petakan dia ke bilangan real. Nah, jadi kalau head dan tail itu identik kalau dalam statistik itu kejadian sukses dan gagal. Ya. Jadi kalau sukses itu dilambangkan dengan angka 1, kan gitu, jadi dilarikan ke angka. Kalau gagal biasanya dilambangkan dengan angka berapa biasanya? 0 biasanya. Ya, iya. Atau kalau permainan kita adalah permainan koin, berarti H ini misalkan kita bisa petakan dia ke 1, maka T ini bisa kita petakan ke 0. Nah, ini variabel random. Atau misalkan dadu yang dilempar sekali, begitu, di sana ada berapa anggota sampel space-nya? Ada 6 kan ya? Dadu bermata 1, mata 1, mata 2, sampai dengan mata 6. Ya kan? Jadi kalau kita punya S begitu, nah, matanya mata 1, mata 2, 3, sampai dengan 6. Nah, ini kalau kita menuliskannya begini, ini udah masuk ke variabel random. Kenapa? Karena sudah dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, sampai 6. Begitu, ya. Nah, kalau misalkan 2 dadu bagaimana? Nah, 2 dadu. Kalau 2 dadu, sampel space-nya, misalkan ini 1 dadu. Kalau 2 dadu, anggotanya ada berapa? 36. Ada 36. Jadi NS-nya ini ada 36. Berarti melambangkannya bukan 1, 2 gitu ya. Kalau biasanya kan kita lambangkannya dengan 1, 2 gitu kan ya. Kemudian 1, 3 ya kan, sampai dengan berapa? 1, 6. Nah, ini belum 6. Ini sampai dengan ujungnya nih 66. Nah, ini belum ini. Ini masih 1,2 ini apa nih bacanya? Nah, ini berarti 1,2 itu harus dipetakan ke bilangan real, ke bilangan real ya. Jadi maksud saya, misalkan 1,2 ini ke 1, 1,3 ini ke 2, 1,6 ini ke 6 misalkan, sampai yang ke belakang 6,6 itu ke 36. Nah, inilah yang dikatakan sebagai variabel random. Contohnya di kelas yang Putri, di kelas instrumentasi yang Putri itu ada berapa? 4 7, ya? Ada 7 dari 25. 7 dari 25 mahasiswa ya kan. Nah, jadi masing-masing misalkan memilih ketua dari kelas instrumentasi tingkat 3, peluang terpilihnya yang Putri. Nah, berarti Anda karena yang dipilih hanya 1 ya kan, sampel space-nya ada 25, berarti masing-masing kalian itu punya pemetaan ke variabel random. Berarti katakanlah saya
menomori yang putri 7 orang itu 1 sampai dengan 7. Kemudian yang putra 8 sampai dengan berapa? 25 itu ya dengan angka 8 sampai dengan 25. Nah, itu yang kita sebut sebagai variabel random. Nah, kejadian-kejadian probabilitas itu akan pelajari lebih lanjut. Jadi nah, ya, ada discrete random variable. Discrete random variable itu dia yang sudah kita bicarakan kemarin. Contoh-contohnya hampir semua yang kita bicarakan dari tadi sampai dengan kemarin, dari mulai kartu bridge, kemudian pelemparan dadu, pelemparan koin, dan seterusnya. Ada juga yang continuous random variable. Jadi continuous random variable itu berarti, jadi kalau discrete itu dia counting ya, kalau dia dapat dihitung. Kalau continuous itu dia tidak dapat dihitung. Jadi kalau discrete itu, oh jelas tuh, kalau sample space-nya adalah 25, jelas S-nya itu jumlahnya adalah 25. Tapi kalau continuous, ya, continuous random variable, S-nya itu bisa tak berhingga. Ya, nanti kita akan kenalan dengan beberapa kejadian probabilitas, tapi besok aja deh kayaknya kita diskusikan lagi ya. Hari ini cukup dulu ya. Sampai sini Iya, Bu. ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Masih aman sih, Bu. Masih aman ya. Bisa, Bu. Oke, mungkin besok kalau konsep variabel random itu intinya membawa sampel space, anggota-anggota sampel space ke bilangan real. Jadi bisa diwakilkan dengan contohnya ini ya. Jadi kalau dari kemarin kan kita membicarakan tuh kejadian-kejadian gitu kan ya. Jadi kalau ini Anda perhatikan nih, there is a chance that the bit transmitted to digital transmission channel is received in error. Let X equal the number of the bits in error in the next 4 bits transmitted. Possible value. Visible value-nya 0 sampai dengan 4 based on a model for error that represented the following section. Probability for this value will be determined. Nah, jadi berapakah peluang X sama dengan 0? Jadi udah begini. Nah, X sama dengan 0 berapa? Peluang X sama dengan 2 berapa? Peluang X sama dengan, oh ini kok sama, ini salah ini ya. Peluang X sama dengan 3 berapa? Ini salah satu. Peluang X sama dengan 4 berapa? Jadi X inilah yang kita sebut, dan ini biasanya untuk melambangkan, ya. Ini untuk melambangkan variabel random. Variabel randomnya berapa? Nah, 4 ini. Ya. Nah, ini kita bicarakan besok lah, mungkin agak cepat. Oke, hari ini itu dulu. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu kelasnya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Hadir semua tidak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Semua ya. Ketuanya siapa sih? Saya sering minta tolong ke Ruth malahan. Sorry ya. Fahmi, Bu. Siapa? Fahmi. Fahmi. Fahmi mana? Halo Fahmi. Habibullah. Ya, Bu. Tolong direkap ini ya, kehadiran ini pertemuan kita yang keberapa ya? Saya tuh sampai nggak pernah laporan ke akademik. Tiga ya. Jadi maksud saya nanti Fahmi, saya dibantu bikin absensi dari pertemuan pertama sampai ketiga. Kalau hadir semua berarti ya kasih checklist aja, pakai Excel aja ya Fahmi ya, pakai Excel. Kemudian nanti saya bagi absennya ke Fahmi. Ya, kemarin kan saya nggak absen tuh, kayaknya kemarin saya nggak absen deh. Ya, oke itu dulu. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih. Terima kasih, Bu.